Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan ULTJ, dan terakhir WIM. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali terkoreksi 1,3% ke harga 6.819. Sempat menyentuh level terendah tapi kemudian ditarik naik. Tadi sempat 3% ya penurunan, tapi ya seperti yang kemarin saya bilang, kemungkinan besar itu ada tarikan ke atas. Transaksi sampai saat ini ada di 22,4 triliun dan asing lagi-lagi net sell hari ini masih sama seperti kemarin ya, 2T lebih, hari ini 2,81 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya kalau dilihat ini kemungkinan besok ada technical rebound, uji nutup gapnya di 6.900 sampai 6.990 sampai 7.000 ya. Berpeluang tetap ada technical rebound lagi, rebound lanjutan, tapi ya itu masih rawan ya. Untuk naik lebih tinggi itu sepertinya belum. Malah ada peluang dia pola dead cat bounce, setelah naik 1-2 hari dia turun lagi ya. Dan potensi untuk ISG itu konsolidasi. Belum sepertinya untuk naik lebih tinggi ya. Karena belum ada momentum. Tapi apapun bisa terjadi di market ya. Seperti 2 hari ini kan turun dalam tuh. Tapi lumayan dapat profit kan. Buy on weakness tuh. Saham-saham big cap LQ45. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok tetap peluangnya technical rebound. Arah uji 6.900 sampai 6.950. Habis itu merah nggak ada yang tahu ya. Tapi potensinya besok dia rebound dulu untuk ISG. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup menguat 4,48% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk pergerakan INDF ya masih dalam kondisi konsolidasi dan 6.000 dipertahankan, sempat turun tadi. Kalau Bapak Ibu ada itu yang perhatikan ya, karena nggak semua saham bisa dilihat ya. Tapi kalau ada yang perhatikan, ada yang beli buy on support di 6.000 tuh udah lumayan profitnya kan, sekitar 6% lebih. Ya udah kan. Ya tinggal jaga aja dengan trailing stop, jangan sampai balik lagi BP. Kalau sampai balik lagi BP itu udah nggak tahu lagi itu ya apa yang ada di pikirannya itu ya. Kalau sampai balik BP ya nggak tahu lagi ya. Menurut saya keterlaluan. Mentok-mentok 2% udah sikat aja atau 3% ya. Pokoknya dia turun dari 6.200 ini ya udah TP aja. Dari 6.000 ke 6.200 sih 3% kan, berarti ya pas di 6180 ya udah jualan aja 3% dapat. Ini kalau dilihat dia mematahkan trend downtrendnya lagi, sempat jebol terus tarik naik, berarti valid dan juga volume meningkat 2 hari dan membentuk candle yang cukup bagus yang menutup penuh candle 2 hari sebelumnya dan tutupannya di harga tertinggi. Dengan kondisi seperti ini tetap arah INDF itu lanjut 6.600 6.800 karena hari ini sepertinya sektor consumer yang sedikit menjaga untuk ISG nggak turun terlalu dalam. Tadi pagi kan sempat 3%. Kalau nggak ada sektor consumer mungkin bisa mendekati 4% ya penurunannya. Tapi untungnya ya dijaga sama sektor consumer ya. Dan akhirnya juga sektor-sektor lain mulai bangkit di sesi 2. Jadi seperti itu untuk INDF. Arahnya 6.600 sampai 6.800. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini udah harga pertengahan, atur aja bagaimana strategi. Seperti itu untuk INDF, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume 2 hari meningkat dan hari ini dia rebound. Berarti aman ya. Berarti memang ada standby buyer di bawah di area 6.000. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup menguat 7,7% ke harga 7.975. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal INDF setelah mematahkan trend downtrendnya dan dia breakout 7.800 harusnya ini aman karena dia udah bergerak di atas EMA 200-nya asal nggak false breakout, tapi toleransinya memang 7.600. Harusnya ini bisa jadi swing low kalaupun dia turun lagi maksimal ke sini 7.600 jebol itu berarti nggak valid lagi. Berarti ada peluang dia konsol lagi di bawah sini. Yaitu toleransinya memang 7.600 tapi dari harga sekarang cukup dalam kan 375 poin. Ya itu aja nih. Ya kalau baru mau beli ini 4%. Targetnya kemana untuk ICBP? Ya kalau lanjut naik ya. Kalaupun koreksi-koreksi kecil. Kalaupun mau cut loss tipis bisa juga tuh di 7.800. Kalau dia tutup di bawah 7.800 kalau masih mepet udah out aja. Tapi kalau Bapak Ibu ragu takut ada pantulan ya ini kuncinya 7.600 jebol itu ya jual aja, berarti gak kuat untuk ICBP. Target ICBP
kondisi seperti ini bisa ke 8.400, terdekatnya menguji neckline-nya itu dan 8.800. Jadi seperti itu. Untuk ICBP menarik juga diperhatikan, tapi kalau yang baru mau beli ya hitung-hitung aja risk reward-nya ya. Udah nggak ideal, harusnya belinya buy on breakout tadi. Pasnya dia breakout 3.600 nekat, atau beli di bawah di 7.300 saat dia konsolidasi seperti ini. Jadi seperti itu. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas, sudut kemiringan lebih 45 derajat. Golden cross, bar chart di atas juga naik dan volume meningkat ya. Jadi sepertinya masih bagus untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini cukup signifikan, naiknya 9,22% ke harga 4.380. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari minggu ini terus net buy. Hari ini 130 miliar, kemarin 100 miliar, cukup luar biasa. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR konfirmasi double bottom dan dia mematahkan trend downtrendnya, dan juga UNPR sudah bergerak di atas EMA 200. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah bisa spec buy ya? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Saat di bawah nggak beli itu, tapi saat udah naik tanya dia apakah spec buy boleh? Ya ini udah di area resisten 4.400, memang bisa lanjut. Cuman nggak ideal kalau baru beli. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya, yang penting punya strategi masing-masing, punya trading plan ya. Ya memang belinya itu waktu itu di 3.800, 4.000 ini aja. Ini area beli. Tinggal cut kalau dia jebol 3.800-nya ini. Nah, ini seperti itu ya. Untuk UNPR, tunggu aja dia koreksi 1-2 hari dekat-dekat support di mana dia ada pantulan baru nekat beli ya. Kuncinya UNPR ini potensi untuk kembali mencoba uptrend atau membentuk volatility cat bond, dan target kenaikan itu bisa sampai 5.000 sampai 5.400 ya. Karena sudah bergerak di atas EMA 200-nya. Yang penting jangan turun lagi dari 3.800. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, volume makin meningkat dan menarik untuk UNPR ya. Saya juga ketinggalan karena lama nggak perhatikan juga. Saya malah milih Mayor ya. Untung Mayor hari ini rebound. Itu aja, kemarin sempat terkoreksi cukup dalam juga ya. Saya itu ada pilihannya 2 kemarin, UNPR atau Mayor. Tapi saya malah milih Mayor ya. Karena memang UNPR belum meyakinkan kan. Mayor lebih menarik dari sisi akumulasi bandarnya. Dan ternyata ya memang malah UNPR yang duluan naik. Jadi seperti itu. Untuk UNPR menarik diperhatikan. Kalau saya lihat ya tetap akan potensi uji 4.400-nya besok. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat. MSP yang hari ini ditutup menguat 4,32% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP juga setelah turun naik lagi ya, berarti reject tuh. Berarti aman area ini. Dengan kondisi seperti ini, kemana arah HMSP? HMSP akan nutup gap tipisnya ini di 970 yang cuman di 1 tick lagi aja, dan tetap akan uji resisten 1000 sampai 1020. Kalau ditarik tren dari sini memang dia mematahkan trend down, tren sempat jebol, tarik naik lagi ya. Kondisi seperti ini ya HMSP jangan turun lagi. Kalau turun mending out aja. Gak usah nunggu sampai 8%, 4% aja, pokoknya dia tutup di bawah 950, bisa di 930, 940, jual aja. Target profit terdekat 1020 ya. Resistennya ini tuh 6% dan cut lossnya sekitar 3,8 sampai 4%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Jadi masih menarik lah kalau mau masih beli ya. Cuman HMSP ini saham downtrend. Jadi ya kalau bisa disiplin aja. Kalau cut loss. Jadi seperti itu ya. MACD-nya mengarah ke atas mau bentuk golden cross, dan juga ada indikasi bullish divergence ya. MACD-nya mengarah ke atas, harga sahamnya turun. Jadi tetap sepertinya akan lanjut ya. Targetnya 1000 sampai 1020. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang ditutup di harga 30.575, menguat tipis 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, GGRM masih konsolidasi, dan ini gambaran saya dulu ya. Ternyata dipatahkannya juga trend uptrend dan mulai konsolidasi. Nah, ini yang saya bikin Bapak Ibu bisa ragu ya. Ini patah nggak trennya? Ya patah, tapi kan ada supportnya di 30.000. Kalau Bapak Ibu belinya di 31.000 di atas trend uptrendnya, terus jebol sini cut loss, kan nanggung. Mending sekalian cut lossnya di 30.000. Pakai support resisten klasik itu lebih valid menurut saya ya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda, baik itu pandangan matanya dengan melihat tren, garis ataupun apapun ya. Tapi yang ya sesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu melihatnya. Kalau suka menggambar
garis yang seperti ini agak miring, kalau pola descending triangle ya gambar aja. Kalau itu bisa menghasilkan profit ya terus pakai. Jadi seperti itu ya. Untuk GGRM kalau masih mau beli ya yang penting tutup di bawah 30.000 jual. Targetnya kemana? 32.000 terdekat. Dia akan uji lagi resisten yang cukup kuat yang sudah 5 kali diuji gagal. Semoga aja diuji ke 6 kalinya bisa rebound dan arahnya 30. Risk rewardnya bisa seperti ini. Cut lossnya cuma 3%. Target profit terdekat itu 4,8% dan bisa sampai 10%. Jadi risk rewardnya 1:3. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup menguat 5,45% ke harga 1.740. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke technical. Secara technical Mayor cukup bagus karena ini terlihat ya. 2 hari dia itu koreksi volumenya kecil. Pas market jelek aja volume kecil, tapi pas rebound ini volumenya langsung besar lagi ya. Jadi menarik kan? Ini menarik. Yang penting kalau Bapak Ibu baru beli 1.740, cut aja kalau dia kembali turun. Udah nggak usah mikir lagi, cut aja kalau dia kembali turun dari 1.680. Dengan targetnya 1.800 terdekat dan potensi akan uptrend kalau dia break 1.800 ya. Menurut saya sih udah saatnya saham-saham consumer rebound dan uptrend ya. Dan juga Mayor udah di atas EMA 60-nya. Tinggal besok lanjut naik 1.800 itu EMA 20-nya bisa cross ke atas EMA 60 dan bisa strong uptrend. EMA 200 masih jauh ya. Ya target saya Mayor bisa ke 2.000. Semoga aja bulan ini ya. Kalau pendukung untuk menjaga ISG-nya saham consumer ya bisa naik tuh. Ini kan dia masih dalam trend uptrendnya. Tapi saya jarang gunakan ini ya. Pokoknya kalau baru beli ya exit aja kalau jebol 1.700. Kalau Bapak Ibu konfirmasi sampai 1.600 biasanya tetap nggak akan cut loss karena makin dalam ya. Jadi belajar aja untuk cut loss tipis. Kalau dia jebol 1.700 ya udah. Tapi peluang besok itu lanjut. Targetnya besok itu dan minggu ini 1.800. Karena ini lihat volume meningkat. MACD juga membentuk golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atas juga masih terbentuk. Jadi masih menarik seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang ditutup terkoreksi 3,65% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AISA nih menurut saya kondisi seperti ini udah jelek ya. Tapi ya ada peluang untuk coba technical rebound juga besok. Tapi bisa jadi dia ini pola dead cat bone ya. Kalau gagal lewat 1.700 ya bisa konsolidasi ini atau melanjutkan penurunan jebol ini ya. Kuncinya nih 170. Break ini baru atau trend downtrendnya ya 184 lah. Ya, konfirmasi uptrendnya untuk AISA 184. Kalau baru beli di harga sekarang ya exit aja kalau dia tutup di bawah 155. Nggak usah tunggu sampai 150 terlalu dalam. Kalau memang mau naik besok itu kalau market hijau dia langsung rebound. Nggak ada lagi merah-merah. Kalau dia malah merah sendiri apalagi tutup di bawah 155 ya berarti nggak kuat. Udah out aja kalau baru beli di harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham 8. Ada WLTJ yang ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 1.515. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, bahkan dari minggu lalu. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal WLTJ reject lagi supportnya 1.500 sepertinya tetap kuat dan potensi untuk besok rebound ya. Kalau saham-saham consumer besok rebound, ISG rebound, peluang WLTJ targetnya masih sama ke 1.550 uji resistennya ini. Resisten konsolidasi. Kalaupun nekat beli WLTJ cut aja kalau dia jebol 1.500, nggak usah dalam sini. Kalaupun mau dalam sekalian ya 1.460, kalau jebol itu ya jual. Tapi kan risk rewardnya nggak seimbang. Tapi Bapak Ibu bisa tarik ke atas juga ke 1.600. Pokoknya WLTJ yang penting sabar karena ini lambat gerak. Cut loss kalau dia jebol 1.480. Target profitnya terserah Bapak Ibu mau 1.550, mau 1.600 atau mau 1.700. Nggak masalah juga, yang penting follow the trend selama bagus uptrend ya. Tapi ya kalau bisa, kalau sudah profit 3%, 5% ya pasang auto stop loss profit. Di 2% kah, di 1% yang jangan sampai BEP lagi. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ langsung saja ke saham terakhir.
Ada WIMM yang hari ini ditutup di harga 530 menguat 7,28%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM juga bagus, dia reject supportnya 500, sempet turun tadi ke 475 terus tarik naik ya. Berarti aman nih. Dan dia kembali reject neckline-nya ini. Ya harusnya nih besok ke 560 untuk WIM ya. Dan WIM tadi juga sore sudah saya rekomendasikan beli di 515 HK atau antri di 510 ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut HK, sekarang udah profit lumayan kan 2,5% sampai 3%. Kalau HK di 515. Besok itu targetnya 550 sampai 560 dan berpeluang juga untuk WIM lanjut uptrend. Potensi besar bisa breakout nih ya. Kalau dia break confirm uptrend targetnya 650 sampai 680 bahkan ke 720 ya. Menarik untuk WIM. Jadi seperti itu. Untuk WIM kalaupun yang baru mau coba spekulasi buy, risk rewardnya sudah 1:1. Cut lossnya di bawah 500 dan TP 550 560 itu aja terdekatnya. Jadi seperti itu. WIM juga bagus tutupannya hari ini di harga tertingginya dan membentuk candle bullish angle pink dan volume juga meningkat sih beberapa minggu ini. Jadi menarik. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bagi yang tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping ya, diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.